Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran, salatan wa salaman la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita karibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin saudaraku kaum muslimin wal muslimat ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian kita pada hari yang mulia ini, yakni dengan tema muraqabah. Al-muraqabah adalah ilmu hamba untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang konsisten dengan ilmu itu adalah yang mengawasi, menjaga atau merasa diri diawasi selalu, sehingga membentuk selalu waspada terhadap syariat Allah. Ini merupakan dasar tiap-tiap kebaikan. Seseorang tidak akan sampai pada maqam muqarrabah kecuali setelah menyelesaikan pengawasan pada dirinya sendiri. Jika orang mengawasi dirinya sendiri terhadap segala perbuatan yang telah lalu, memperbaiki keadaannya di saat sekarang, maka selalu berada di jalan yang benar. Lalu mengadakan komunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa taala sambil menjaga hati, memelihara nafas ahar, selalu terbuka hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memeliharanya dalam segala hal, maka dia akan mengetahui dengan mata batinnya bahwa Allah adalah zat yang maha pengawas dan zat yang maha dekat dengan hatinya. Orang seperti ini telah benar-benar yakin bahwa Allah melihat perbuatannya, mendengar ucapannya dan mengetahui gerak hatinya. Al-muraqabah adalah keabdian memandang dengan hati kepada Allah yang diposisikan sebagai zat yang selalu mengawasi manusia dengan segala sikap, baik lahir maupun batin, baik tampak maupun yang tersembunyi. Hadirin yang berbahagia, karena itu Al-Jariri berpendapat, barang siapa yang tidak memperkuat takwa dan pengawasan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sampai pada maqam mukasyafah, terbuka tabir gaib dan musyahadah, persaksian dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat 52. Wa kana Allahu ala kulli syai'in rafiqa. Allah maha mengawasi segala sesuatu. Diterangkan bahwa suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki. Wahai Muhammad, apa makna iman? Tanya Jibril. Sesungguhnya iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya dan takdir baik maupun buruk, serta manis atau pahit. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril membenarkan, engkau benar wahai Muhammad. Dialog itu tentu saja membuat para sahabat yang kebetulan berada di dekat Rasulullah menjadi heran. Bagaimana mungkin orang yang bertanya justru membenarkan jawaban? Setelah diam sejenak, Jibril berkata lagi, berilah aku penjelasan tentang Islam. Rasulullah menjelaskan, Islam ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan solat, memberi zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Engkau benar wahai Muhammad, ujar Jibril. Lalu bertanya lagi, apa yang dimaksud ihsan? Rasulullah menjawab, ihsan ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Kata Jibril, engkau benar. Kemudian pergi. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan
Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah dia senantiasa melihatmu. Ini merupakan isyarat tentang al-muraqabah. Melihat di sini adalah melihat mata batin kita. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa menjaga Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seluruh anggota tubuhnya. Hadirin yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beginilah pentingnya bagaimana kita muraqabah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan hati kita sebagai manusia ini yang paling utama adalah meneliti, mengawasi bagaimana diri kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang hidup kita, agar kita bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan, mententramkan hati kita, memelihara hati kita dengan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan perkataan. Karena menurut Abdullah Al-Murtaizi, yang dimaksud dengan muraqabah adalah bagaimana kita memelihara hati dengan memperhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita, dalam setiap langkah perbuatan kita, perkataan kita, sehingga kita semuanya selalu dan selalu bagaimana pengawasan Allah kepada kita, dan kita selalu mawas diri, ada muhasabah, sehingga kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sekelumit dari pengajian kita pada saat ini, karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan selalu meluruskan niat kita, ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pengajian ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kulli hal, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i awali wal afat, وتغنينا يا الله من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا الغاية من جميع الحي وبدل الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولعزازاتنا والحاضرين والغائبين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم رب اغفر وأنت الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله بنور بهداية بنور إيمان والإسلام والإحسان بحقنا بالتقوى والاستقامة وتوكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب يوم المحشر والجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Billahi bisabilillahil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.